Septi. Nah, kan tadi kita udah nonton video tentang morfologi buah. Pasti ada nih beberapa teman-teman yang masih kayak kepo, pengen tahu, pengen menggali lagi tentang morfologi buah. Nah, makanya di sini kita adain sesi Q&A. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Mbak Septi ya. Ini tuh pertanyaannya umum gitu loh, pasti kalian pernah mikir gitu. Dan ini tuh tentang kepastian. Nah, apa tuh kepastian apa tuh? Nah, kepastian tentang apakah semua buah tuh bisa dimakan gitu loh. Mungkin Mbak Septi bisa jelasin deh ke teman-teman, ke aku, biar kita semua tuh tahu gitu. Jadi gini Bill, sebenarnya ada beberapa buah yang dia emang bisa dimakan, tapi ada juga yang enggak. Nah, buah yang bisa kalian makan itu biasanya udah tersedia di kayak di pasar, terus toko buah, terus ada juga di supermarket. Tapi ada juga beberapa buah yang emang dia nggak bisa dimakan, biasanya itu pohonnya tuh bergetah gitu loh. Contohnya itu ada dari famili Sapotaceae, terus ada juga dari famili Apocynaceae, terus ada juga dari famili Euphorbiaceae gitu Bill. Oke, jadi gitu ya teman-teman, ternyata nggak semua buah tuh bisa dimakan loh. Jadi mungkin kalau kalian nemu buah tuh jangan langsung asal dimakan ya, siapa tahu beracun atau gimana ya Mbak ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung cus ke pertanyaan kedua. Nah ini tuh kita kan tadi udah nonton video dan disebutkan ada buah semu dan juga buah sejati. Nah aku tuh sebenarnya masih bingung Mbak, kalau di lapangan cara ngebedain tentang dua buah tersebut itu gimana sih Mbak, biar kita tuh nggak bingung lagi gitu. Nah jadi gini Bill, kan buah itu terbentuk dari penyerbukan antara benang sari yang jatuh ke kepala putih. Nah kalau udah terjadi penyerbukan itu kan nanti bakal terbentuk kayak semacam bakal buah gitu loh. Nah kalau udah terjadi kayak penyerbukannya itu dan hampir terbentuk bakal buah, itu nanti kayak kelopak, terus benang sari sama mahkota bunganya itu kan bakal rontok. Nah itu bakal terbentuk jadi bakal buah yang nantinya bakal jadi buah. Tapi kalau untuk buah semu ini beda, jadi dia itu terbentuk dari bagian lain bunga, misalnya tenda bunga gitu. Ada juga yang terbentuk dari bagian lain bunga, tapi dia ada juga yang menyertai bagian dari bakal buahnya gitu. Jadi contoh buat buah semu itu ada nangka, terus ada juga jambu monyet, terus ada juga dari ini kayak podocarpus gitu. Dia itu termasuknya buah semu. Kalau buah sejati itu yang biasa kalian makan itu ada kayak anggur, semangka, terus ada juga jeruk, itu termasuknya buah sejati gitu. Oke, nah gitu ya teman-teman, semoga aku dan kita semua yang masih bingung tuh udah nggak bingung lagi. Nah ini langsung lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mbak. Ada nggak sih penggolongan tipe buah tuh berdasarkan familinya? Kalau menurutku itu ada beberapa ya. Jadi kayak misalnya buat tipe buah samara itu dia biasanya berasal dari famili Dipterocarpaceae. Contohnya itu ada spesies keruing, terus ada sorea, terus ada juga Dipterocarpus. Buat ini tipe buah Nox itu ada dari famili Fagaceae. Biasanya itu buahnya itu buah Quercus, ada juga buah Lithocarpus. Nah, buat tipe buah polong itu atau biasanya dia pecah jadi dua kampuh gitu, itu biasanya spesies dari famili Fabaceae. Nah, contohnya itu ada saga, flamboyan, terus ada lamtoro, terus ada sengon, kupu-kupu dan lain-lain gitu teman-teman. Oke, nah ini nggak usah lama-lama lagi, ini gelas pertanyaan dari aku nih Mbak. Kan tadi kan disebutkan ada banyak ya tipe-tipe buah ya, ada samara, ada polong, ada buni, ada batu dan lain-lain. Nah yang paling ke highlight di pikiranku tuh yang buni sama batu, karena apa ya, hampir kayak mirip gitu loh. Nah kalau ntar di lapangan ketemu dua buah tersebut, nah gimana sih cara ngebedainnya biar kita tuh nggak bingung gitu? Jadi gini, kalau buah buni itu dia terdiri dari dua lapisan, yaitu eksokarpium sama endokarpium aja Bil. Nah kalau buat buah batu itu dia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan eksokarpium, mesokarpium sama endokarpium. Nah buat contohnya itu buat yang buah buni itu ada sawo kecik atau manil karakauki, terus buat yang tipe buah batu itu contohnya ada buah jati sama buah alpukat. Nah di buah alpukat ini kan ada 3 lapisannya. Nah lapisan paling luar atau biasa disebut dengan eksokarpium ini adalah kulit buahnya, jadi yang warna hijau tua. Terus yang bagian dalam
atau mesokarpium itu biasanya itu yang kalian makan itu loh. Jadi daging buahnya itu termasuknya mesokarpium, dan yang bagian dalam endokarpium itu kayak ada lapisan tipis sebelum biji, itu disebut lapisan dalam atau endokarpium gitu, Bil. Oke. Nah, sekarang kan aku jadi lebih kayak tahu gitu loh, walaupun nanti belum tahu gimana, tapi kayak lebih nambah pengetahuan aku gitu loh, Mbak. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya sesi Q&A-nya. Nah, teman-teman yang masih pengen tahu, masih pengen menggali, masih pengen kepo, langsung aja deh kalian tanya ke koas kalian masing-masing. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang muncul di benak kita setelah nonton video morfologi buah tadi. Makasih ya Mbak Septi udah ngejawab, udah ngejelasin, dan dadah.